Selamat sore Bapak Ibu Saudara. It's so wonderful to see you all here. Brothers, sisters from many places, out of state. Thank you for coming to join with us. Also from Indonesia, Singapore. I just want to say thank you for joining with us. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir hari ini. Baik dari Indonesia, dari Singapura, dari state yang lain. Untuk join bersama-sama dalam pernikahan kudus hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Let's pray together before we start. Father God, we want to thank you. We lift up your name, we give you everything. We just want to thank you for today. May you lead us with your spirit, and then we see your glory, your presence in this place. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Let's stand together untuk menyambut the grooms yang akan masuk pada saat ini sambil kita menyanyikan lagu pujian ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Mari kita sambut bersama-sama dengan hangat Pastor Ronnie dan juga the grooms today, Roy Lawrence. Sambut juga brass band kita, Josiah Derek. And followed by Jonathan Prawiro Maruta. And followed by Kingston Gunawan. And ladies and gentlemen, let us welcome the father and also the bride, Mr. Paulus Ho and Noni Pratama. Followed by Karim. And the ring bearer, Jason. Kita beri tepuk tangan bersama-sama. So handsome. Puji nama Tuhan. Yeah. Can you put the ring on the table? Thank you, Jason. Nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Let's worship to God. Segalanya, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia.
nikah ini dapat dilaksanakan, maka sebagai hamba Tuhan, saya akan menanyakan kepada kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai ini, karena pernikahan ini akan jadi dan tentunya harus ada doa restu daripada kedua orang tua. Sebab itu saya minta Pak Anderson dan Ibu Judith untuk maju ke depan dan saya akan menanyakan satu-satu. Apakah Bapak dan Ibu sebagai orang tua daripada kedua mempelai ini merestui pemberkatan nikah kudus ini? Apakah jawabannya? Saya bersedia. Bersedia dan merestui. Merestui. Amin. Bagaimana Ibu? Saya sangat merestui. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara. Let your kingdom come and your will be done. Amen. And this place as it is in heaven. Amen. Berkati pernikahan ini Tuhan. Berkati acara ini, ibadah ini. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. You may be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama dan mensyukuri semua yang Tuhan berikan bagi kita. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. You are worthy, God. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. From you are all things. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Once again, far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kedua mempelai boleh mengambil tempatnya dan silakan. Pastor, you can sit and also Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Dan pada waktu saya mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan,
Ini pemberkatan nikah yang sudah sekian kali banyak saya lakukan, saudaraku ya, sebagai hamba Tuhan dan menggembalakan sudah 30 tahun. Dan rata-rata tiap tahun ada sekian orang yang menikah. Dan biasanya saya menemukan ayat-ayat yang yaitu misalnya tentang air putih dirubah menjadi anggur dan sebagainya. Tapi beberapa hari ini saya renungkan dan saya percaya ini petunjuk daripada Roh Kudus. Apa yang saya mau sharingkan adalah Tuhan mau rumah tangga Pak Roy dan Noni tentunya, dan semua kita yang hadir di sini, kita mengalami apa yang disebut dengan kingdom colonization. Kolonisasi kerajaan Allah yang dinyatakan lewat keluarga. Firman Tuhan dalam Kejadian 1, Genesis chapter 1 verse 26 until 28, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Dan dia berkata, lalu Allah berfirman kepada mereka, be fruitful and be multiply. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Banyak orang berpikir bahwa menikah itu yang penting happy katanya, bahagia. No, ada yang lebih tinggi daripada happy, bahkan happiness. Ada yang melampaui itu. Apa itu saudaraku? Tercapainya tujuan Tuhan dalam pernikahan. Bagaimana the destiny from God itu bisa terpenuhi dalam keluarga. Bahagia dalam definisi bahasa sehari-hari adalah segala sesuatu yang kita inginkan dan itu bisa tercapai. Lalu kita senang, kita bahagia. Tapi pernikahan lebih daripada itu. Orang bahagia belum tentu mencapai destiny. Tapi kalau orang dalam destiny, menghidupi destiny Tuhan, pasti rumah tangganya berbahagia. Dan Alkitab menunjukkan di sini bahwa Tuhan punya rencana, special purpose. Dan the first institution that the Lord has made in the world is not a church, nor any government. But the first institution that the Lord has made is a family. Itu sebuah keluarga, institusi pertama. Kenapa Tuhan mau bahwasanya keluarga dibentuk institusi pertama? Karena yang satu hal, karena Tuhan ingin lewat keluarga-keluarga apa yang disebut kingdom colonization, yaitu kolonisasi, extending the kingdom of heaven to earth with the culture of heaven. Jadi Tuhan ingin memperluas kerajaan surga itu ke planet bumi ini dengan budaya yang baru, new culture. Culture apa itu? Culture surga. Dan kita tahu persis setelah dia punya planning seperti itu, lalu diciptakanlah manusia dan diciptakan lembaga nikah pertama, yaitu keluarga. Jadi kita lihat the main purpose why God created a family is not only to be happy, but the Lord wants it. Any family, setiap kita, every family, setiap kita mengalami apa yang disebut kingdom colonization. Kita menjadi the representative of His kingdom on earth. Kita mewakili kerajaan surga di planet bumi. Nah, kita lihat di sini tadi jelas bahwa Tuhan mau surga bukan cuma dinikmati oleh surga. Makanya Dia ciptakan keluarga di mana, saudaraku? Eden Garden. What is the meaning of Eden Garden? A spot, yeah, the place of the presence of God. Dan saya berdoa Pak Roy dengan Noni mengalami setiap waktu, sebab Tuhan bukan, God is not outside there, because Lord our God, the King of all kings, sekarang ada di sini, and also the King inside of us, and also the kingdom of God inside of us.
ada di sini. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya rumah tangga ini bukan sekedar jadi suami istri, tapi betul-betul menjadi alat Tuhan yang menuntaskan program Kingdom Organization di muka bumi. Nah, bagaimana bisa menuntaskannya? Tuhan bilang pertama begini, be fruitful and be multiply. Haleluya. Tunggu apa lagi Pak Roy? Kemarin waktu gladi resik ya Bapak Ibu tuh tahu, ketika waktunya kembali saudara, setelah penutupan ini kita latihan kan kemarin. Pak Roy jalan terus ke sana. Ada tunggu Pak Roy stop di situ. Pak Roy bilang mau ke kamar. Nah, bahasa Inggrisnya itu kebelat. Oke. Tapi Tuhan ingin bukan cuma punya anak jasmani, tapi anak jasmani harus jadi anak rohani. Ya. Your children must be your spiritual children also. Oke? Jadi bukan cuma anak jasmani. Banyak anak-anak di Indonesia, bahkan anak pendeta. Bapaknya pendeta, waktu ditanya, Bapak rohani ini siapa? Dia sebutkan pendeta yang lain. Bukan bapaknya, itu tidak benar. Tanggung jawab mendidik anak-anak kita secara rohani, tanggung jawab kedua orang tua. So, 5 ya Pak ya. They want 5 children. Wow. Ya. So, setiap mereka pastikan. Saya tahu Pak Roy ini orangnya suka apologet, ya. Suka ngajari Alkitab. Noni suka menyembah Tuhan. Karena Bu Betty ada di sini ya. Pendidiknya seperti itu ya. Jadi terus melekat dengan hadirat Tuhan, dengan Tuhan. Perpaduan firman Tuhan dengan kekuatan hadirat Tuhan. Saya yakin anak-anak kalian nanti akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, bertunas seperti pohon korma, menghasilkan buah yang manis. Dan saya percaya anak-anak kalian yang dilahirkan nanti, dan kita berharap semua di sini keluarga besar, papi mami semua, in this year. Amen. Oke, as soon as possible. Oke, jadi anak-anak jasmanimu 5-5-nya nanti ini jadi anak-anak rohani sekalian. Dan hal ini akan menuntaskan program Kingdom Organization dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini, beranak cuculah, itu kata kerja aktif ya. Tambah banyaklah, aktif semua. Penuhilah bumi, aktif semuanya. Taklukkanlah, aktif semuanya. Dan have dominion. Ini aktif, ya kata kerja aktif semuanya. 5 ini. Haleluya. Saya percaya dua-duanya ini aktif. Ya, Pak Roy aktif sampai menolong kita bisa mendapatkan sinode sendiri di Amerika, dan aktif bekerja sampai beberapa rekan kita membuat Tuhan dapat not only R1 but the green card also. Wah, praise the Lord. Ya, dan saya percaya Noni juga aktif. Ya, saya tanya sama Pak Anderson, Noni ada di rumah? Enggak, ada menara doa di mana? Di City Tower. Waduh saudaraku, cari Tuhan terus. Tapi jangan lupa cari suami juga ya tadi ya. Oke. Saya aktif dalam segala sesuatu. Artinya gini, Tuhan tidak menyukai segala bentuk kemalasan. Aktif ini bukan cuma sekedar aktif tapi proaktif. Jadi kita harus punya inisiatif ya ke depan. Saya percaya akan ada terobosan-terobosan baru dalam rumah tangga kalian. Sebab kata keluarga itu sendiri, family in Hebrew, we call it Bait. Bait, there are 2 meanings in Hebrew family, word of family. First is the place that we can feel your home. Not house but home. Sebuah tempat kita bisa merasakan home. Home sweet home. Home blessed home. Kalau house cuma bangunannya. Tapi kalau home bicara atmosfer. Saya berdoa
atmosfer kerajaan sorga nyata dalam rumah tangga mereka. Yang setuju katakan amin. Place that you can feel your home. And then the second meaning of a family is the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan spotmu. Dunia internet mengenal istilah hot spot, ya kan? Kalau nggak hot spot, apa yang terjadi? Blank spot. Habis blank spot, blind spot. Dan orang Jakarta bilang lemot. Saudaraku, bukan rencana Tuhan rumah tangga kalian lemot, tapi Tuhan mau rumah tangga kalian hot spot. Amin. Hubungan dengan Tuhan nyambung, hubungan dengan pasangan nyambung, hubungan dengan anak-anak nyambung. Hotspot. Nah, kalau hotspot, saya yakin Pak Roy, soal yang kemarin kamar itu, hot. Noni, so sweet. Ini anak saudara ya. Tadi sebelum masuk ke sini, suaranya masih aja menggema di seluruh ruangan di sana. Cerianya. Dan sekali untuk yang terakhir kalinya. Oke? Nah, saudaraku, kita doakan. Ya, mereka mengalami apa yang disebut dengan home sweet home blessed home. Mereka mengalami apa yang disebut dengan sorga. Ya. Kerajaan sorga tidak jauh. Kerajaan sorga dimulai dari sebuah keluarga. Sebab itu kita juga berdoa yang kedua terjadi atas hidup rumah tangga kalian. Nyambung semuanya. Tapi yang lebih penting pertama, nyambung dengan Tuhan. Dan akhirnya kalian berdua bisa menikmati sebagai hubungan suami istri yang luar biasa. Dan yang terakhir sekarang, Tuhan mau apa? Tuhan berkata begini, penuhi bumi, taklukkanlah. Tuhan ingin bahwa kolonisasi kerajaan itu lewat pernikahan ini nanti akan mengalir ke anak-anak kalian, ke cucu-cucu kalian. Dan ketika mereka menghidupi gaya hidup kerajaan Allah seperti ini, akan ada banyak orang yang mengerti the concept, the principle of the kingdom of God. Maka yang terjadi adalah akan banyak orang mengerti bahwasanya Tuhan itu raja dan kerajaannya pun ingin ditegakkan lewat kehidupan setiap mereka. Artinya begini, orang melihat rumah tangga kita, orang melihat kita, orang melihat Yesus dalam diri kita. Orang melihat kita, orang melihat raja di dalam diri kita. Orang melihat rumah tangga kita, orang melihat kerajaan Allah di dalam diri kita. Orang melihat kita, orang melihat buah kerajaan, unsur kerajaan, yaitu kita berkata power. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi power, kuasa. Dan Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah terdiri dari bukan makanan minuman, tapi soal kebenaran, the truth, lalu peace, damai sejahtera, dan joy in the Holy Spirit. Empat ini biarlah mengalir keluar. Kalaupun nanti ada masalah-masalah dalam rumah tangga, maka keluarkan empat ini. Setiap pagi kita sikat gigi ya, selalu mencet odol. Nah, orang-orang Indonesia di sini ingat lagu ini, bangun tidurku terus, lebih keras. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa. Iya, waktu menggosok gigi pasti pencet odolnya ya. Odol dipencet lalu keluar odolnya, lalu kita bisa sikat gigi. Kalau ada tekanan, Tuhan izinkan ada tekanan, Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan izinkan pasti ya diizinkan terjadi. Tujuannya supaya apa? Supaya odol rohani. Apa tuh odol rohaninya? Power, righteousness, peace, and joy. Empat ini mengalir keluar. Dan ketika itu responnya seperti itu, maka saya percaya dunia akan melihat Yesus memerintah jadi raja. Dan yang akhir dari perayaan akhir adalah jangan lupakan dua hal penting. Pertama, bangun mesbah setiap hari. Build a family altar every day in your life. Amen. And the second adalah kalau ada masalah di antara kalian berdua, jangan biarkan bermalam. Selesaikan
hari itu juga. Supaya apa? Supaya besoknya bisa bangun mesbah keluarga lagi. Dan dengan demikian surga tidak jauh. Surga dimulai dari keluarga saudara. Haleluya. Sudah kepanasan. Amin. Oke, mari Pak Roy dan Pak Yosi, tolong Anda berdua untuk bangkit berdiri. Saya akan dibantu oleh istri saya. Ya. Oke. Kita akan bersama-sama menyaksikan penyematan cincin pernikahan ini. Dan juga nanti kita akan menyaksikan mereka akan melakukan janji nikah plus perjamuan kudus, Holy Communion for the first time buat mereka ketika mereka memasuki pernikahan. Ya, oke, saya berdoakan dulu. Cincin ini, Bapak Ibu perhatikan, dia bulat bundar. Orang Surabaya bilang ser, saking bulatnya ser, bukan ser Bapak ya kan. Dan tidak ada ujung yang tajam. Rumah tangga dibentuk bukan untuk saling menyakitkan, tidak ada sudut-sudut yang tajam. Ini gambaran kasih Kristus yang sempurna dan tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Berkati penyempatan cincin sebentar Tuhan, yang melambangkan kasih-Mu sempurna. Dan aku berdoa ya Tuhan, apa yang Kau lakukan di tempat ini, yang Kau persatukan ini, akan Kau terus berkati seumur hidup mereka. Dan biarlah anak cucu mereka akan menjadi perkasa di muka bumi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Ya. Dan tentunya kalian berdua nanti akan mengucapkan janji nikah. Bolehkah saling menghadap satu sama lain? Dan harus dong. Pak Roy tenang aja, kelihatan tegang sekali Pak Roy. Bentar. Gebludak sudah. Oke. Kita akan menyaksikan ya, Pak Roy akan menyampaikan perjanjian. Ingat Pak Roy, it's not only a promise but vow. Ya, dan sudah nanti kita perjamuan kudus, baru itu ada covenant. Promise, commitment, and covenant. Oke, silakan sampaikan, dan ini pakai mic-nya. Saya diwati-wati pegang mic-nya, hati-hati katanya saudaraku. Kata mic-nya khusus katanya. Oke. Ever since I met you, it's been a very interesting journey. So today I will take the next step. By the way, this is not reading, okay? So if I make a mistake, I'm sorry. I, Roy Lawrence, take you, Noni Pratama, to be my wife, to have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love, cherish and honor, till death do us part, according to the God's holy law. And this is my